pagi ini kalian sudah sarapan belum? Sudah. Oke, baik ya. Jadi nanti ke depannya tetap pertahankan sebelum belajar. Alangkah baiknya kalian sarapan terlebih dahulu ya, supaya ketika belajar kalian bisa lebih konsentrasi lagi. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dika? Ada. Dita? Ada. Fadil? Ada. Ferry? Ada. Najwa? Ada. Salsabila? Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba berdoa terlebih dahulu ya. Dika? Ferry aja, Ferry. Coba. Ferry, pimpin doanya ya, Ferry ya. Belum belajar, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Kemarin kita membahas tentang materi apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, kita kemarin belajar tentang ide pokok, paragraf. Ya, terus apa lagi? Ya, rangka dan tulang pada manusia. Ada yang masih ingat rangka tulang pada manusia? Rangka pada manusia itu ada berapa bagian? 3. Ya, ada 3. Yang pertama, rangka kepala. Yang kedua, ya, rangka badan. Kemudian yang terakhir, iya, rangka organ gerak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran yang ketiga ya. Nah, di sini dalam pembelajaran hari ini tentunya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar. Jadi nanti kalian mengamati gambar, kalian mampu menganalisis bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian setelah melakukan kegiatan dan latihan diskusi dengan ibu nanti, kalian diharapkan dapat membuat sebuah cerita mengenai pengalaman sikap bertanggung jawab. Kemudian, melalui tayangan video pembelajaran yang diamati melalui halaman YouTube dan berdiskusi dengan guru tentang kegiatan ekonomi, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi ya. Selanjutnya, melalui pengamatan video mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, kalian dapat menganalisis hubungan dari kegiatan ekonomi. Dan terakhir, setelah kalian belajar dengan ibu, diharapkan kalian mampu mengintegrasikan berbagai informasi. Mengintegrasikan itu mengaitkan ya, berbagai informasi yang dicari mengenai kegiatan ekonomi dengan informasi yang kalian dapatkan. Supaya kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Ada yang masih ingat? Waktu dulu kita sudah belajar mengenai lagu Memandang Alam. Masih ingat tidak? Ya, kita coba nyanyikan sama-sama ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan.
semuanya? Tanggung jawab sebagai warga negara. Iya, wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam teks ini kira-kira ada berapa paragraf ya? 2. Ya, ada 2. Nah, coba siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Coba Fadil. Bacakan. Gak apa-apa sambil duduk saja. Bacakan paragraf pertama Fadil. Silakan. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Iya. Terima kasih Fadil. Sekarang paragraf yang kedua. Adakah yang mau membacakannya? Ya, ibu tunjuk aja lah. Ya, coba Najwa bacakan untuk paragraf yang kedua Najwa. Silakan. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Iya, terima kasih Najwa sudah membacakan paragraf itu. Nah, itu tadi sudah teks tentang wujud tanggung jawab sebagai warga negara sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan, kira-kira isi dari teks tersebut apa? Isinya tentang apa? Upacara Iya, tentang upacara. Iya, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tadi kata kepala sekolah, kita sebagai warga negara itu harus mampu untuk apa? Bertanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Iya, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara. Ya. Dari wujud tanggung jawab sebagai warga negara itu bukan hanya dituangkan atau kita perlihatkan dengan cara memperingati hari kemerdekaan saja, tapi bisa dengan hal yang lain. Contohnya seperti tadi kan kita sedang menyanyikan lagu tentang memandang alam. Tadi ada lirik sungai tanpa, terus Sawan hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. terus Gunung menjulang berpayung awan. Oh indah pemandangan. iya. Nah, dari lirik lagu tersebut itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang kaya. Karena Indonesia itu adalah negara yang subur, tanahnya itu subur. Wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara ya, bahwa wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dan juga melestarikan apa? Tadi sumber daya alam ya. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar, silakan kalian amati ya. Silakan kalian amati gambar yang pertama. Ini gambar apa? Sedang memasak. Iya, seorang ibu yang sedang Memasak. ya. Kalau yang ini? Iya, seorang atlet ya yang sudah mengikuti apa? Iya, perlombaan ya. Kalau yang ini? Belajar. Sedang belajar. Kalau yang ini? Iya, sedang sholat berjamaah ya. Dan terakhir? Kerja. Iya. Ini ada seorang bapak-bapak yang sedang Bekerja. Nah, ini
kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan, yang biasanya dilakukan oleh setiap orang, yang tentunya pasti dilakukan dengan rasa tanggung jawab, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh gambar-gambar yang di sini, yang Ibu tampilkan ini, itu dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat sebuah sebuah cerita tentang pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman tentang bertanggung jawab. Nah, kalian lihat dulu petunjuk pembelajarannya atau caranya untuk mengisi LKPD tersebut, ya. Silakan setelah kalian baca petunjuknya, jangan lupa kalian isi nama dan nomor absennya. Baru silakan kalian mengisi LKPD. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Kalau sudah semuanya, coba siapa yang mau membacakannya di depan? Dita dulu, Dita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan pengalaman saya tentang bertanggung jawab. Suaranya yang lebih keras ya. Malu-malu. Saya pernah melakukan tanggung jawab pada bangsa negara, seperti mencintai tanah air, menjaga kesatuan dan persatuan, dan melestarikan bangsa dan budaya. Saya juga pernah melakukan tanggung jawab pada keluarga, misalnya saling menghormati dan menjaga nama baik keluarga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut untuk Dita. Tepuk salut. Jempol. Dita. Salut. Nah, itu beberapa cerita dari teman-teman kalian ya tentang pengalaman mereka dalam bertanggung jawab. Ya, bagus ya. Silahkan kalian kumpulkan hasil ceritanya untuk nanti Ibu nilai. Nah, dari awal kita belajar tentang wujud tanggung jawab. Terus tadi kita juga kalian sudah membuat sebuah cerita mengenai pengalaman kalian dalam bertanggung jawab. Nah, berbicara dengan tanggung jawab. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak tanggung jawab itu apa sih? Kewajiban. Ada lagi yang tahu? Sesuatu yang harus kita lakukan. Boleh. Ada lagi? Yang tahu tanggung jawab itu apa sih? Nah, kalian coba perhatikan ke layar tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan dengan orang lain. Nah, di sini tanggung jawab itu mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai individu, ya. Dan yang kedua Tanggung jawab sebagai masyarakat. Jadi tanggung jawab sebagai individu dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Apa saja sih Bu bentuk tanggung jawab individu dan masyarakat? Nah, bisa kalian lihat di layar. Tanggung jawab sebagai individu dan
tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab sebagai individu. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tanggung jawab pada bangsa dan negara. pada bangsa dan negara. Selanjutnya, apa? Tanggung jawab pada keluarga. Kemudian, yang kedua adalah tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, apa itu, Bu? Tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sebagai masyarakat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham tentang tanggung jawab? Sudah. Bisa melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai anak, sebagai pelajar, ya, sebagai masyarakat, bisa? Bisa. Oke. Ada yang namanya kepala keluarga. Kepala keluarga itu siapa? Ayah, ibu, atau anak? Ayah. Ya. Nah, ayah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh pada keluarganya, termasuk dalam memenuhi sandang, pangan, dan papan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang pasti harus bekerja, karena semua hal tersebut akan terpenuhi kalau mempunyai apa? Kalau kita bekerja, kita mendapatkan apa? Uang. Nah, uang itulah yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Nah, ada berbagai macam pekerjaan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ini pekerjaannya apa? Dokter. Kalau yang ini? Tentara. Iya, tentara. Kalau yang ini? Guru. Kalau yang ini? Petani. Nah, ini merupakan macam-macam pekerjaan. Di sini pekerjaan tersebut itu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, maksudnya tugas yang berbeda. Dokter tugasnya apa? Menyembuhkan orang sakit. Iya, menyembuhkan orang sakit. Pekerjaan ini juga bisa kita temui dalam kehidupan sehari. Kan apa namanya? Ada warung. Berarti kalau ada warung, yang punyanya disebut pedagang. Itu erat kaitannya dengan yang namanya kegiatan ekonomi, ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu. Individu itu berarti seseorang, ya, atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa tadi? Produsen, ya. Yang kedua, distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan menyalurkan barang pada konsumen. Nah, orang yang menyalurkan barang-barang tersebut disebut distributor. Terakhir, konsumsi. Kegiatan memakai atau Menggunakan proses produksi. Ibu mempunyai sebuah video. Kalian coba simak video berikut ini. Coba tebak, apa yang ada di atas gedung Balai Kota Cirebon itu, Fems? Yap, betul, itu adalah udang, Fems. Keberadaan udang di atas gedung Balai Kota Cirebon ini memang berhubungan dengan julukan Kota Cirebon sebagai Kota Udang, Fems. Kalau gitu, kita ambil yang udah dijemur dari tadi pagi aja ya, Fems. Udang rebon yang udah kering langsung kita haluskan. Semua proses pembuatan terasi masih sangat tradisional loh. For your information, Fems, makan udang rebon ini ternyata banyak manfaatnya loh. Di antaranya adalah meningkatkan perkembangan otak, memperbaiki gizi, menjaga kesehatan tulang, membantu sel yang rusak, dan menjaga kesehatan gigi. Tapi, Fems, Nah, itu video yang tadi kalian simak. Apa yang kalian lihat pada video tersebut? Ada sebuah pekerjaan tidak di sana? Apa pekerjaannya?
kalian sudah melihat pembuatan terasi itu seperti apa. Pekerjaan itu tadi kan dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan apa tadi? Ya, menghasilkan uang. Nah, itu orang. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, nanti kalian dengan kelompok kalian silahkan mengamati nanti video akan ibu tayangkan sebuah video, kalian amati bersama kelompok kalian dan diskusikan di sini. Gitu. Enaknya kumpul dengan kelompok saja ya. Berarti Salsa, Najwa, dan Dita jadi kelompok 1, kemudian Ferry, Dika, dan Fadil jadi kelompok 2. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kalian, itu merupakan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan membantu kalian dalam mengerjakan tugas kelompok dari ibu. Silakan lihat petunjuk belajarnya dulu, ada. Kemudian bahan baku yang diperlukannya itu apa? Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukannya juga apa, dan kesulitan yang mungkin dihadapinya apa. Itu informasi yang harus kalian dapatkan. Nanti setelah menyimak video yang nanti ibu tayangkan, silakan kalian menjawab pertanyaan juga di lembar berikutnya. Ada tidak? Ada. Silakan disimak videonya. Aktivitas jual beli ikan. Silakan kalian diskusikan, kemudian hasil diskusi kalian catat di LKPD yang sudah tadi ibu bagikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Nanti siapkan 1 orang perwakilan ya dari kelompok kalian untuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jenis usaha yang dilakukan adalah seorang nelayan. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan yaitu menghasilkan uang. Bahan baku yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut adalah ikan dan perahu. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan menangkap ikan dan dengan menggunakan jaring. Kesulitan yang mungkin dihadapi adalah menghadapi badai besar. Ya, kami menemukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada video tersebut. B. Produksi menangkap ikan, distribusi menjual ikan, konsumsi memasak ikan. C. Ya, ketiga kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan karena agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, itu hasil diskusi
yang telah kalian amati ya. Nah, dari video yang telah kalian amati, kemudian dari hasil diskusi kalian, diketahui bahwa jenis usaha yang dilakukannya itu apa pada video tersebut? Tadi jenis usahanya apa? Tadi Pak, iya, nelayan ya. Dari video tersebut itu terdapat kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonominya? Tadi jenis kegiatan ekonominya apa saja? Ada produksi, konsumsi. iya. Kegiatan Sudah? Silakan kumpul. Kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Nah, kalian tadi kan kita sudah belajar berbagai macam pembelajaran ya. Tadi kita belajar pertama kita belajar tentang apa? Iya, tentang tanggung jawab ya. Nah, selain tadi kita telah belajar tentang tanggung jawab, kita juga belajar tentang apa? Iya, kegiatan ekonomi itu sangat erat dengan pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang dapat menghasilkan apa? Uang. Nah, dengan uang tersebutlah seseorang memenuhi kebutuhannya ya. Nah, itu tentang tanggung jawab dan kegiatan ekonomi. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham tentang tanggung jawab dan kegiatan ekonomi? Sudah. Coba kalau sudah, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan. Kira-kira apakah benar kalian sudah paham tentang apa yang telah kita pelajari hari ini? Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, kalian telah mengisi soal evaluasi. Itu tandanya pembelajaran kita juga berakhir untuk hari ini. Silahkan boleh beres-beres. Antara pulangnya dipimpin doanya oleh perempuan. Silahkan Salsa. Sebelum pulang kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.